Sibilisis. Siapa yang menikmati hasilnya? Sibilisis. Agama mana yang percaya di sana? Waduh. Karesteng. Iya, Kristen lah bang. Ya. Terus kemudian, siapakah yang mati bangkit kembali supaya menjadi Tuhan? Mereka menyebutnya Kristus. Kristus. Siapa tokoh yang menulis ini? Mereka menyebutnya Flus. Paulus. Syukran. Artinya, Bang Ferry. perempuan tadi ini harus berterima kasih kepada siapa? Sibilisis. Dengan penulis, siapa namanya penulisnya? Sibulus. Nah, oke. Sebelum Terus, siapakah yang ketemu? Ada seseorang di Damsik ketemu seseorang, dan siapa orang itu dan ketemu dengan siapa? Kristus bertemu dengan Sibulus. Apakah benar itu anak Maria loh? Saya curiga bukan. Bukan, dia sendiri yang menjawab. Bukan. Galatia 1 nomor 1 bukan anak Maria, karena bukan manusia katanya. Sementara Maria melahirkan manusia. Bukan Yesus. Paulus menjawabnya sendiri. Ada tamu Bang Andi. Di manakah? Ya, Di manakah dideklarasikan? Dan tahun berapakah Yesus itu dideklarasikan menjadi Tuhan? Abad keempat. Di daerah mana kayak itu? Roma. Di Roma paman. Konsili apa namanya? Konsili Nikia. Pada pintar semua. Ya, ini ada. Selamat malam. Ada yang ganti dua nih. Bang Odong-Odong. Malam-malam. Sudah murtad belum? Belum. Anda sudah makan Pak? Oh belum murtad. Oke. Bapak udah sembuh Pak? Ya cepat murtad. Udah sembuh? Sebelum mati. Udah sembuh belum? Kalau Bapak sudah bertelur, impokan ya, biar kami murtad. Nah, kata Pak Ustadz kan, Ada mie telurnya 2 biji. kata Pak Ustadz kan Jibril itu berkembang. Jangan langsung ke topik. Ini beret ada 2 biji. Langsung ke topik aja. Siapakah yang berjasa atas kematian Yesus di kayu salib? Dialog kok main mute, malu-maluin. Oh, nggak bisa diskusi ini, curhat dia anak buahnya Edis. Curhat di mana? Oke, Jadi ada sedikit teman-teman, informasi mohon maaf ya, ini ternyata untuk dua ini untuk Edis Kristen dan ya. si Udin dan Baik, kawan-kawan itu ya sengaja memang kabur ke luar negeri untuk mengganti Tuhan mereka. Jadi mereka kabur untuk ganti Tuhan demi cuan. Gitu. Si Udin ganti Tuhan, si Edis ganti Tuhan. Demi apa teman-teman? Demi cuan. Nah, pintar Bunda Rama. Tepuk tangan buat Bunda Rama. Hore. Kata si Edis gini, bodoh amat, mau saya tuhankan siapa, mau saya menyembah siapa, yang penting aku pelarianku di luar negeri ada yang donasi daripada saya hidup merana. Begitu. Waktu di Indonesia dia nggak sembah Yesus. Setelah kabur ke luar negeri, dia ganti Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tuh, ganti Tuhan kan? Ganti Tuhan demi cuan. Lanjut lagi Bunda, ada tamu. selamat subuh Beni yang apa ya? Ada baru juga ngomong langsung turun. Gimana sih? Kalau begini Pak Juma ini harus sedikit edukasi nih. Sebenarnya yang dikutuk oleh Tuhan itu Pak Juma dalam ajaran Islam itu yang dikutuk siapa? Iblis. Terus kalau di sebelah itu Roma apa?
Galatia 3:13. Siapa yang dikutuk di sana? Tuhannya orang Kristen Beda kali ajaran kita sama dia ya. beda, beda. Kalau di Islam itu Tuhan itu karim, mulia. Iblis itu jahim. Jadi rajim, sorry. Jadi antara karim dan rajim itu langit dan bumi. Tuhan itu mulia, iblis itu kutuk. Terkutuk iblis itu. Ini artinya bahwasanya ketika ada yang menyembah sosok yang terkutuk, ya benarlah Al-Quran, wa ikhwanuhum wa yumuddunahum fagaythum malayu kesirun. Ini jelas itu dalam Al-Quran diterangkan. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, menolong iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Iblis mendurhakai Tuhan, tetapi tidak sendiri, ada penolongnya, yaitu orang-orang kafir. Jelas itu Bang Handi. Makanya konsep ini menggelikan ketika dikatakan ada yang mati demi untuk membebaskan manusia keturunan Adam dari kutuk. Sedangkan Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Jadi ketika ada yang menebus kutuk, berarti dia sedang membebaskan kutuk. Dia sedang membebaskan iblis dari kutukan. Melepaskan iblis dari kutukan. Sehingga iblis leluasa menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena si Bibilisis sudah melepaskan kutuk si Bibilisis. Selesai sudah. Maka orang yang tidak menggunakan akal sehat pasti terjerat oleh si Bilisis. Gitu Bang Andi. Coba jujur-jujur aja kita. Saudara-saudara Kristen ini mau jujur gak? Yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Adam atau iblis? Yang dikutuk iblis yang dikutuk. Kejadian 3. Lalu kemudian di abad pertama ada yang mati untuk menebus kutuk. Kutuk apa yang ditebus? Kutuk dari Adam katanya. Adam tidak pernah meneruskan kutuk kepada keturunannya, nggak ada. Berarti kalau betul dia menebus kutuk, nah pertanyaannya siapa yang ditebusnya? Siapa yang ditebus? Kalau dikatakan di dalam 2 Petrus, iblis ini dilemparkan masuk ke dalam gua-gua. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, Yohanes 14, iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Yesaya 14, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Iblisnya sudah datang, aku harus pergi. Iblisnya sudah dilemparkan keluar. Dari mana si Bilisis ini dilemparkan? Maka ketika ada konsep Kristus mati untuk menebus kemudian kutuk dari Adam, maka Adam di situ harus diganti namanya. Karena Adam tidak pernah dikutuk dan mewariskan kutukan kepada keturunannya. Maka Adam yang dimaksud di situ adalah si Bilisis. Maka oknum ini menebus kutuk yang ada pada diri iblis. Dengan kata lain, iblis dibebaskan dari kutuk atau iblis dibebaskan dari jerat. Sehingga iblis leluasa menyesatkan umat manusia. Untung saja pencipta langit dan bumi segera mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16 dikatakan, apabila seorang penghibur itu datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa dunia? Ya karena dunia sudah berdosa semua. Kenapa demikian? Karena iblisnya sudah bebas. Iblisnya kemana-mana. Merambah kemana-mana iblisnya. Ingat, iblis itu ada 2 bentuk. Dari jin dan dari manusia. Siapa iblis dari manusia? Yang senantiasa ingin menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan ciptaan. Ingin menyetarakan ciptaan dengan pencipta. Itu yang terjadi. Sehingga manusia mereka jadikan sehakikat dengan pencipta. Siapa pekerjaan seperti itu? Ya si Bilisis. Siapa lagi? Seperti itu Bang Handi. Jadi kalau ada penebusan dari kutuk,
dosa, ada fitnah seperti Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Berarti yang mewariskan kemudian dosa iblis, karena yang dikutuk itu iblis. Berarti yang mewariskan kutuk adalah Iblis. si bilisis. Ya. Begitu saudara. Oke, ada Kenjo Bang Andi. Kenjo, selamat subuh. Boleh. Halo. Boleh. Oke, Sekejap. Nanti saya send sekejap ya. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terbang ya. Bang, saya tertarik Bang. Lihat di YouTube Bang, tertarik. Kan Bang. Silakan Kenjo. Ini Kenjo yang Islam apa Kristen? Muslim Bang, nggak mungkin Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen. Bukan Bang. Tapi saya kembali ke topik deh. Sekiranya tadi Kristen Anda gitu ya. Ya, maaf ya Pak Tapi di Kenjo ya. dalam Oh bisa Bang, nggak apa. Aku cuma nonton. Iya, makasih Bang Kenzo. Makasih, Bang. Sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Lanjut. Tapi di dalam Al-Quran banyak kan kalau nggak salah itu di surat dari ayat 56 kan ya. Aku Ya. tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi ini jin ini kan memang menyembah Allah kan, diciptakan harus. Iya. Nah, yang memberontak itu siapa itu? Jin tadinya terus berontak menjadi apa dia? Iblis. Jadi iblis ini juga diperintahkan menyembah Allah ya. Iya. Makanya iblis itu ketika dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun katanya. Iblis menjawab, berilah aku umur yang panjang ya Tuhanku sampai hari mereka dibangkitkan. Panjangkan usiaku, jangan kau matikan aku, kata iblis. Panjangkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu makhlukku yang aku berikan panjang umur, aku tangguhkan usiamu, aku tangguhkan waktumu untuk menikmati gitu loh. Iblis menjawab apa? Fabima aqwaitani la'ak udanna. Kata iblis, saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kayak gitu insyaallah. Karena engkau ya Tuhanku telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah kemudian berfirman, Qala khruj minha. Keluarlah kamu dari sana. Dari surga maksudnya. Dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam denganmu. Itu kata Allah. Aku akan isi jahanam neraka itu denganmu dan bersama pengikutmu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lalu Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam jannah dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, silakan. Tetapi jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sebab apabila engkau mendekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian iblis yang tadi sudah bersumpah itu mengaplikasikan kemudian niatannya di hadapan Tuhan. Betul-betul sejak itu dia iblis mencoba kemudian membisikkan kejahatan-kejahatan kepada Adam dan istrinya. Nah, itulah yang terjadi. Maka iblis itu tugasnya adalah membisik manusia supaya manusia itu ingkar kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu dilarang, dilanggar semua. Karena bisikan iblis. Iblis yang membuat sesuatu itu menjadi benar, seakan-akan benar oleh pelakunya.
seperti menyembah ciptaan, membunuh ciptaan dengan mengatakan ini adalah Tuhan dan seterusnya. Itu iblis semua tuh punya pekerjaan Bang Andi. Itu Al-Quran yang mengatakan. Surah apa itu ya? Surah Al-Araf. Al-Araf teman-teman. Ayat 17 sampai seterusnya. Begitu. Oke, ini ada tamu nih. Jangan usik agamaku. Silakan. Dibuka mute-nya. Tadi kan typingnya bagus di bawah. Silakan. Oh jelas dong. Oke, Anda mau diskusi, mau bertanya atau apa? Silakan. Saya mau bertanya aja. Oh, bertanya aja, nggak mau ditanya. Oh bisa juga dong. Oh ya udah diskusi kalau gitu. Silakan. Bang Andi, Saya mohon ingin maaf bertanya Bang Andi. ya. Ya. Silakan Bang Juma. Quran Al-Maidah 68. Kamu tidak pada agama yang benar. Islam tidak pada agama yang benar. Sebentar. Kamu baca Al-Quran atau baca terjemahan? Oh iya perjemahannya. Nah, Nggak gitu boleh, dong. nggak boleh, salah. Enggak, ngomongnya kan nggak Kalau salah, Al-Quran. saya Kamu berhenti. baca Cara Al-Qurannya saya cari salah lain. lah. Udah. Saya cari lain aja kalau salah. Silakan. Salah, Anda kan baca Al-Quran tadi kan? Oh, Harusnya Baca terjemahan gimana? mungkin maksudnya. Bukan Iya, Quran. silakan Bang Juma. Iya, itu seruan kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. iya. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Quran Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Itu Anda yang bertanya. itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan? Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Otak lo yang bersih. Yang Oke. pintar dikit Saya dong. bacakan, saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu Hah? dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. jangan. Bible aja kamu nggak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga, bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar biar ku beludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan kul, wahai nabiku Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan
Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam. Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juna. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Jadi gini ya teman-teman. Sebentar ya, kalau Junaidi, Kristen sebentar. naik, tentuin dulu topik, Iya. baru bicara. Ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi, sebentar ya Junaidi ya. Sulit kali ngomongnya. Ta'afi pai malam. Five. Oh, Wi-Fi. Ya. Oh, Wi-Fi. Oke, turun. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Bang Juma H2H. Oke. Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. Siap. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Oke. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, siap. Jadi ada tamu kalau gitu saya masukkan topik. Silakan Bang. Bang Juma, iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu? Rada-rada iblis nih. Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukannya Iya. menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh? Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga. Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga. Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Suara Bang Juma H2H sama beliau. Lanjut. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam-malam. Oke. Judulnya malam ini Pak adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa, dan siapa ya agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis. Itu ya Pak Pendeta ya. Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga nggak apa-apa. Bibilis. Silakan. Janganlah. Gak apa-apa, silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa?
dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang, lanjut. Pakai bibilis ya bang, Pak Pendeta. Iya, Ya, Biblis. kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyuma lagi, siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya. Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang mati ini adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat. Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Banyuma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak apa-apa? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14 ya.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus. Ya, mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu ternyata dusta terhadap Allah kalau karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan padahal ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang 2000 tahun yang lalu, dia yang datang karena kasihnya bagi kita. Seperti Yohanes 3:16. Karena kasihnya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukhti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya.
Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sus, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa yang, itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian Yesus sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya. Kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu. Iya. Lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus
Apapun yang Yesus ucapkan menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit. Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17:3, hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket, juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali Bang Suma ya. tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus ya. Dalam kisah 4. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu nama, nama Yesus saja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kita sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi orang percaya. Ya, itu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita pun akan mati dan akan bangkit bersama dengan Kristus pada hari penghakiman. Ya, karena patronnya adalah Kristus. Kalau dia bangkit dari antara mati, kita pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya. Ya. Karena Kristus dia awal dan akhir, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang akan datang kemudian membangkitkan orang percaya. Makanya di dalam Wahyu 3:6 dia Alfa dan Omega. Kebangkitan Yesus memberi bukti bahwa Allah hidup menang atas maut. Ya, ketika dia mati di kayu salib, bukan dia mati karena tumbal, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Itu salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib, aku menyerahkan nyawa. Kebangkitan Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sebagai pembela bagi kita. Itu Pak Bang Zuma. Iya. Baik. Sekali lagi saya katakan, lagi-lagi saudara kita Pak Pendeta ini melawan ajaran Yesus dengan menggunakan surat-surat yang muncul belakangan seperti surat Lukas, Paulus dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Ada makhluk yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang ada di bumi, kuasa yang ada di dunia. Siapa yang memberikan kuasa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, yang memegang kuasa dunia ini itu iblis. Iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis yang memegang kemudian kuasa di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam kitab yang Anda imani, apa kata Yesus? Aku tidak banyak lagi aku berkata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia yang dimaksud di situ siapa? Iblis. Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis datang, tetapi iblis tidak berhasil kemudian mewujudkan cita-citanya terhadap diriku. Misalnya membunuh Yesus, menyalib Yesus. Tidak berhasil iblis itu. Maka yang disalib adalah pengganti daripada Yesus. Coba Anda pahami dengan baik. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana penguasa dunia ini? Keluar dari kubur. Penguasa dunia
dilempar keluar dari kubur. Itulah dia keluar. Datanglah Maria pagi-pagi. Apakah kau melihat Tuhan kami? Malaikat itu berkata, pergilah ke Galilea, dia akan menemui kamu di sana. Padahal itu Ibilisis. Itu bukan malaikat. Sejak kapan kemudian ada sejarahnya malaikat datang bertemu dengan Maria? Hah? Tak ada cerita malaikat itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat datang ke Maria ngapain? Yang ditemui oleh Maria di kubur itu sudah Ibilisis. Yang datang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu Ibilisis. Yang mengaku kemudian di Pulau Patmos, akulah Yesus, akulah bintang timur, bintang gilang gemilang. Itulah Ibilisis yang menghantarkan kalian menjadi Kristen, sehingga melantik Ibilisis ini setara dengan Bapa. Yesus, andai saja hidup hari ini, kita tanya, sini duduk bro, aku mau tanya samamu, kamu ngajar selama berapa tahun di Yahudi? 3 tahun. Sebagai dosen, ya. Sebagai guru, ya. Pembimbing, ya. Sebagai domba, ya. Gembala kan, ya. Apa yang kau ajarkan? Endingnya ajaranmu kepada mereka apa? Kau Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Oh enggak, siapa bilang? Mana ucapanku yang mengatakan itu? Enggak ada. Itu kan sangkaan Lukas, sangkaan Paulus. Itu ucapan saya enggak? Bukan kan? Yes, bukan juga ucapan lu. Ya udah. Dan saya berpesan waspada kepada Yesus palsu yang datang tugasnya menyesatkan manusia. Nah, itu yang terjadi. Makanya ketika Anda berkata Yesus tidak ada nama di atas muka bumi ini, ya itu karena Anda mencoba mendudukkan Yesus anak Maria dengan Ibilisis yang mengaku Kristus. Anda diselamatkan menurut Anda dengan nama Yesus? No. Yesus menyelamatkan Bani Israel apabila Bani Israel mau mendengarkan perintahnya. Apa itu? Kenali Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan kenali aku sebagai utusan Tuhan. Itu bisa kamu dapatkan hidup kekal. Tak ada itu menyembah aku mati menebus mereka dengan darah. Oh, enggak ada yang kayak gitu. Itu ajaran Kristen yang sudah mendapatkan bisikan dari Kristus. Kristus yang mana? Ya Kristus yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau murid-murid Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan oleh Kristus palsu ini, apalagi pendeta. Begitu saudara. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Pendeta, biar kita nggak terlalu lama bernarasi, biar singkat-singkat aja. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Ya. Matius 28 ayat 18. Mengatakan segala kuasa. Ya. Pertanyaan saya Bang, siapa penguasa bumi, penguasa dunia ini menurut Bible? Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Yesus di dalam Bapa. Ah, salah. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Yesus, Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawabannya, menurut Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti Pak Pendeta tidak mendengarkan tadi ajaran saya. Yohanes 12 nomor 31 Pak Pendeta, Yesus berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu iblis. Itu ucapan Yesus Bang di Yohanes 12 nomor 31. Sedangkan Matius 28 itu muncul belakangan setelah beberapa tahun Yesus sudah tak ada di bumi. Penguasa dunia menurut Yesus adalah Ibilisis. Muncul Matius 28 nomor 18 itu ditulis tahun 60-an.
Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan dikatakan itu Yesus, itu Matius. Sedangkan Yesusnya mengatakan penguasa dunia itu adalah sibilisis. Penghakiman dunia atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus yang dilemparkan keluar itu? Iblis, Bang. Jadi menurut Yesus, penguasa dunia adalah iblis. Menurut Kristen, penguasa dunia adalah Yesus. Dari situ aja sudah terlihat timpang sekali. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah Yesus, adalah iblis. Kristen berkata penguasa dunia adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan iblis. Berarti iblisnya berpura-pura mengaku Yesus. Kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesatnya bernama Yesus, gelarnya Kristus, disingkat Yesus Kristus. Benar Anda mengatakan bahwa penguasa dunia adalah Yesus Kristus, sedangkan Yesus berkata penguasa dunia adalah iblis. Berarti Yesus Kristus yang Anda maksud adalah iblis yang berpura-pura memakai nama Yesus alias sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira itu udah final. Bagi saya itu udah final. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Silakan. Ya, mungkin closing dari saya ya. Ya, silakan. Makasih ya, Bang Sumbang. Siap, 86. Kematian Yesus di kayu salib itu ya mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata terjadi dalam sejarah, ya. Bahkan ditulis dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 4. Membuktikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kematian dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Makanya Markus 16 ayat 16, setiap mereka yang percaya beri diri dibaptis dan selamat. Bagi yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman. Itu saja. Terima kasih Bang Suma dan teman-teman, Bang Arif. Semuanya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih, ada hal menarik ya dari guru saya mengajarkan di dalam Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kemudian iblis menggurui Yesus dengan membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Ini sebenarnya penguasa dunia ini iblis apa Yesus? Hei, manusia-manusia yang tak kebagian akal, Yesus dibawa oleh iblis, Yesus didikte oleh iblis, Yesus diperlihatkan kemegahan, kejayaan, kemudian dunia ini dengan kerajaannya. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Penguasa dunia menurut Bible itu iblis. Hei, kalian manusia-manusia yang tidak kebagian akal, baca itu Bible. Yesusnya dibawa oleh iblis. Iblis menggurui Yesus. Yesus, sini kau. Kuperlihatkan segala kuasa kemegahan dunia. Tengok, dan aku akan memberikan kuasa dunia ini seluruhnya apabila ente menyembahku. Berhasil tak kemudian iblis menggoda Yesus untuk menyembah iblis? Tidak. Berarti kuasa dunia tidak diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak menerimanya. Lalu iblis yang punya kuasa ini
Memberikan kepada siapa? Hei, manusia-manusia yang tak punya akal. Kepada siapa iblis kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Menseraterimahkan. Menyerahkan. Kepada siapa kemudian iblis kepada siapa iblis kemudian Mensetarakan. salah. Menyetrika. Serah terima. Sertiwa. Ya, sertiwa. Ya, Kepada itulah. siapa iblis menterseterima keblaman serah terima. Kepada siapa iblis menserah terima? Kalau begitu aja sulit. Wah, iblis, lu pegang mulut gue. Kepada siapa iblis menserah terimakan kuasa tersebut? Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika iblis gagal mencobai Yesus, iblisnya mundur dan mencoba menunggu waktu yang tepat. Yesus dibawa, diangkat ke gunung yang tertinggi, diperlihatkan segala kemegahan dan kuasa dunia. Berarti iblis ini sok hebat kali memang. Sehingga ketika kemudian dia ingin Yesus menuhankan dirinya, gagal. Iblis mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Mana waktu baik itu? Ketika dia merasuki Yudas. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70? Aku yang memilih, engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu adalah penguasa dunia. Betul? Betul. Satu di antara murid Yesus itu adalah penguasa dunia. Siapa dia? Jawabannya Yohanes 6 nomor 70, Yudas Iskariot. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Aman. Oke, jelas ya? Maka Jelas, Paman. wajar kalau Paulus dibisikin, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk pelaku dosa sehingga digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan itu di dalam Matius, di Amsal 17 nomor 23 adalah orang fasik pemakan suap. Siapakah yang makan suap? Antara Yudas dengan Yesus. Yudas Iskariot. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yang pemakan suap. Yudas Iskariot. Yang mati digantung adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas Iskariot. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa iblis itu menurut Yudas di antara ke-12 muridnya? Menurut Yesus di antara ke-12 murid? Yudas Iskariot. Matius 12, angkatan jahat minta suatu tanda. Tanda yang diberikan adalah anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia yang digantung dan keluar dari kubur? Yudas Iskariot. Iblis. Ayo, mau lari kemana? Pantas aja pendeta Yunus lari. Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan. Makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku.
Itu tamu ya. Junedi Kristen. Pak Junedi Kristen. Kristen Ya Bunda, Bu, Kristen saya dia. Kristen Bu, saya Kristen. Oh, silakan, Bang. Tahu mereka ya. Sebentar ya, kita sapa lagi Hitachi. Hitachi Kristen juga. Hitachi. Alhamdulillah Muslim. Oh, silakan Pak Junedi. Iya. Bun, sebentar Bun. Hitachi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, silakan. Langsung turun, ya lanjut. Ini kita sisain Lanjut. 2 ya. Sebelum lanjut teman-teman, saya ada informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Sulawesi Selatan. Bagi yang ingin berwisata di tempat disertai dengan angin-angin segar sepoi-sepoi, bisa nginep di Rumah Hobbit. Hasil rilis Rumah Hobbit binaan Bang Juma masuk 10 besar dikunjungi oleh pengunjung di seluruh Indonesia. Allah Akbar. Selamat untuk Selamat Rumah Hobbit. Cuma. Bukan seluruh Indonesia Bang Handi, sekabupaten Goa itu, mohon maaf Bang Handi salah informasi. Itu Ya, dari lanjut. itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Bang Handi. Dan lebay-lebay dikit nggak apa-apa Bang Juma. Iya, boleh sih kayak tetangga kita ya kan ya. Iya. Iya, boleh. Alhamdulillah malam ini tamu dari Karang Taruna juga pada camping di tempat kita, Masya Allah. Wah, silakan Bang Junedi. Mau ambil dari tema dari Bang Junedi atau Makasih, Bang Andi. dari kita? Iya, saya mau ini Bang, apa namanya? Mengenai penguasa dunia tadi Bang, kan di situ. Oke, siap. Jadi siapakah penguasa dunia ini gitu ya? Oke ya? Iya, menurut ini hanya menurut pemahaman kami Bang sebagai orang Kristen. Ya silakan nanti sama Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, silakan Bang. Jadi menurut Alkitab, ya kita lihat konteksnya siapa penguasa dunia ini. Nah di situ adalah Allah sebagai penguasa karena Allah adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Allah memiliki kekuasaan yang tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah Allah mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam semesta ini Bang, seluruh isi dunia ini. Nah di mana Allah disebut sebagai penguasa dunia. Allah juga sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa dan hakim umat manusia. Nah di situ. Nah jangan heran Bang, iblis juga sebagai manusia. Karena apa? Karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, iblis juga disebut penguasa dunia setelah umat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, iblis ini Bang berkeliaran di bumi-bumi dan di mana-mana Bang sebagai pemimpin pasukan roh-roh jahat dia Bang. Nah benar apa yang dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 31 Yesus juga menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Paulus juga menyebut iblis juga sebagai penguasa kerajaan angkasa Bang. Ya di dalam Efesus 2 ayat 2 dan di situ dan sebagai ilah dunia ini menurut 2 Korintus 4 ayat 4. Nah disitulah justru itulah kematian Tuhan Yesus merupakan titik di mana penguasa dunia ini akan diusir Bang, kan di situ dia. Nah, jadi penguasa dunia ini dilihat konteksnya Bang, kan di situ dia. Allah penguasa dunia ya setelah apa yang saya sampaikan tadi di mana kriterianya dia adalah penguasa, pencipta, pemilik, penguasa dan mengendalikan seluruh isi dunia ini. Nah, kalau iblis dikatakan sebagai penguasa itu setelah umat manusia jatuh di dalam dosa. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bang. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Di dalam ajaran Kristen dikatakan begini. Di Galatia 5 misalnya ya. Dikatakan Oke, saya ani dulu Bang. Galatia 5 berapa saya baca Bang ya? Galatia 5 Galatia 5 nomor 1 lah misalnya kan ya. Oke, Galatia 5 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pertanyaan saya, Bang, kira-kira kalau seperti ini keadaannya, ini iblis mau bekerja ke Kristen apa? Bagaimana pola iblisnya bekerja ke kalian? Kira-kira nih, Kristen, ya iblis, nyembah Tuhan yuk. Oh enggak dong, saya kan sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jadi iblisnya bingung nih, mau mencobai Kristen ini gimana ceritanya? Kok mirip-mirip kita nih? Gimana kira-kira? Ayo, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira iblis datang mau ngapain ke Kristen? Hei Kristen, iya paman Blis, jalankan hukum Taurat dong. Orang Kristen mengatakan, oh sorry lah, ya kami sudah dibatalkan Taurat untuk kami. Jadi kira-kira iblisnya bingung nggak tuh sama Kristen ini? Tidak ada lagi aturan. Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku. Lalu apalagi kerja iblis ke Kristen ini kira-kira? Hah? Hei orang Kristen, iya paman Blis, apa Blis? Kamu ini ya, kamu sembah selain daripada Tuhan dong. Siapa Blis? Ya entah Yesus kah, yang manusia anak Maria kau sembah. Sorry ya, kami udah menyembahnya loh. Jadi kira-kira godaan seperti apa lagi nih yang ditujukan kepada iblis, kepada Kristen? Kira-kira semua pelanggaran-pelanggaran yang ditanamkan sebagai tatanan kepada Bani Israel, semuanya dihancurkan dan sudah dilebur di dalam kekristenan. Lalu iblis kira-kira mau mencoba Kristen ini apa cobaannya kira-kira? Bersinah. Ajak Kristen bersinah dong. Kristen, sini. Ya apa? Bersinah yuk. Gak boleh kami bersinah. Kenapa gak boleh? Kalaupun kami bersinah, ya nggak ada dosa bagi kami. Kenapa? Lu baca di dalam Yohanes 2 nomor 1. Masa sih? Apa bunyinya di sana? Dia dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi iblisnya bingung. Aku mau menggodanya supaya berzina, ada Yesus yang menebusnya. Aku ingin menggodanya supaya mereka merampok. Percuma aja. Setiap dosa yang mereka lakukan, sudah ada yang mendamaikan dosanya. Jadi iblis pensiun untuk Kristen. Mau apa lagi? Disuruh mencuri percuma, disuruh berzina percuma. Mereka mau berzina setiap hari pun percuma, ada pendamai dosa buat mereka. Iblis kemudian mengikat mereka dengan ikatan yang kuat. Mereka diikat dengan tipu daya muslihat. Tapi kalau di Islam, berzina yuk, sorry lah takrabu zina, nggak boleh, sorry ya. Diajak mencuri, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang. Menyembah kepada manusia, menyembah kepada siapapun dilarang, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Iblisnya susah payah menjebol pertahanan Islam. Tapi kalau di Kristen, pertahanan yang mana yang mau dijebol? Nggak ada lagi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara iblis itu si kafir. Si kafir ini membantu si iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda boleh berbangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Anda tidak lagi dicobai oleh iblis. Amit-amit, ngapain iblis cobain lagi temannya? Ayo. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu. Sibilisis mengatakan, tunggu. Kalau kau sunatkan si Uco, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, pilih mana? Oh iya, jadi kami nggak usah sunat. Nggak usah. Iblis pensiun. Lagi-lagi tidak bisa menggoda di situ. Ini pertahanannya Pertahanan Anda itu nggak ada. Ngapain Anda bertahan?
Makanya Anda beribadah, Anda sembahyang atau apapun itu namanya, suka-suka Anda. Tidak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus ada nggak perintahnya? Nggak ada. Disko hari Minggu ada nggak perintahnya? Tak ada. Semua yang Anda lakukan dalam hal keagamaan Anda, tak ada perintahnya dari Tuhan. Tak ada. Jadi satu-satunya agama yang paling enak dan paling nikmat, ukuran dunia, ukuran jasad manusia, agama aliteng. Segala makanan yang diharamkan boleh dimakan. Segala sesuatu halal baginya. Bahkan apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut itu tidak dosa. Mau apapun itu dalam agama saudara. Jadi Kristen ini nggak bisa lagi seibarat kuman itu tidak pernah kena penyakit flu, kuman tidak pernah kena sampar, kuman tidak pernah kena tumor, kuman tidak pernah kena bisul. Kenapa? Dia sendiri kuman. Nggak pernah lagi dibisikin setan. Ngapain mau dibisikin setan? Oh, dia sendiri ada etan. Piye toh? Seperti itu saudara. Jadi coba Anda renungkan. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada Sibilisis, penguasa dunia Sibilisis ini menginginkan anak Adam semuanya ikut kepada dirinya ke dalam api neraka jahanam. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaan Kristus, itu menyesatkan banyak orang tuh. Nah sekarang satu-satunya kandidat pengikut Kristus kan cuman Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, apatah lagi Islam. Sekira begitu saudaraku Junaidi. Coba Anda duduk yang tenang, gunakan akal sehat, tinggalkan dogma dan doktrin sejenak, mumpung saudara berdiskusi dengan saya. Silakan. Aduh abang ya kan. Nah di situ saya lihat tidak semudah itu bang. Ya, abang bisa mengatakan bahwa kami ini sudah bersekutu dengan iblis. Ya, justru ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, bang. Ya, kami harus patuh taat, bang, kan di situ dia. Nah, kami harus mampu melawan tipu muslihat iblis. Ya, sehingga kami ini tidak jatuh dalam dosa di situ, bang ya. Dan bagaimana kami menjaga kehidupan kami ini harus kudus. Karena kami tahu kuduslah, karena aku kudus, kata Allah, kan di situ dia. Nah itu. Nah dalam kehidupan kami sehari-hari bang, sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka bang, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari bang, ya, melayani sesama kami dengan penuh kasih, ya, mengatasi. Bagaimana kami bisa mengatasi segala jeratan dosa, rasa bersalah dan rasa malu, ya. Nah di situ karena Yesus sudah memerdekakan kami bang, ya, dengan kematian itulah dia sudah memerdekakan kami. Nah di situ maka ya kami harus hidup taat, harus hidup kudus, menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh sukacita dan kasih itu bang. Itu yang diutamakan dalam kehidupan kami bang. Nah di situ, ya kan? Jadi apa yang abang sampaikan tadi, ya, orang Kristen ya mudah melakukan hubungan dosa, mudah mencium, mudah berzina dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan satu kebohongan bang yang abang sampaikan di situ, ya kan? Nah di situ dia bang. Jadi ya kehidupan kami, ya ketika kami setelah menerima Yesus Kristus, ya kami harus ya taat, karena kami ini ya jangan dibiari, jangan membiarkan. Ya, rasa kekuatan roh itu untuk mencobai kami. Nah di situ, makanya kami Yesus katakan waspadalah. Nah di situ dia. Disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan bang. Nah disitulah kehidupan kami. Tidak seperti yang abang tuduhkan tadi bang. Di situ bang, yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya pingin bukti. Ucapan saudara, tolong tunjukkan di dalam Bible larangan apa ya? Larangan makan babi, coba. Larangan makan babi di dalam perjanjian lama itu abang ada bang di imamat. Ya itu kitabnya orang Yahudi, itu kan larangan, itu kan udah dibatalin kan?
Iya. Ada yang dibatalkan Bang dalam perjanjian. Makanya ketika Yang saya minta untuk Kristen, kan Anda mengatakan tadi, maaf nih, Anda mengatakan bahwa Kristen harus hidup kudus. Sedangkan di dalam Matius 24 nasihat Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Artinya apa? Pembinasa keji ini seakan-akan dia kudus, berdiri di tempat kudus, tapi itu hanyalah kamuflase. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang Anda tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan untuk jangan bersunat. Ayo, dari Tuhan yang saya minta. Silakan. Bang, ya kan? Perintah sunat itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang saya minta. Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru itu untuk kami bersunat, Bang. Ya, tidak ada. Tapi ada nggak perintah untuk jangan bersunat? Ya. Dan tidak ada juga perintah untuk jangan bersunat, tidak ada juga. Dan tidak ada juga memerintahkan supaya kami bersunat. Galatia 5 nomor 2. Kan di situ dia, ya kan? Nah, Galatia kalau 5. Galatia 5. Oke, saya baca dulu Bang ya ayatnya. Ya. Karena masalah sunat dan sunat itu tidak masalah sebenarnya kami Bang, Galatia 5. Ya, itu makanya. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu?